Halo sahabat, balik lagi bersama saya. Pada video sebelumnya, kita membahas perintah-perintah untuk membuat objek pada aplikasi AutoCAD. Jika sahabat belum menonton videonya, bisa klik link di atas atau di bawah ya. Di video sebelumnya, kita bahas cara membuat line, polyline, center, ARC, rectangle, ellipse, sampai ke perintah hatch. Oke, langsung saja. Pada kolom draw ini, jika kita klik arah panahnya, ada perintah tambahan. Yang pertama ada spline fit. Spline fit ini hampir sama seperti ARC ya. Tapi spline fit ini menyambung. Cara kerjanya, ketik SPL, enter. Tentukan titik awal lalu klik lagi titik-titik yang lainnya sesuai kebutuhan ya. Untuk mengakhiri perintah ini dengan klik tombol enter ya, jangan klik escape. Kalau klik tombol escape, garis yang sudah dibuat akan hilang. Selanjutnya, spline CV sama seperti spline fit ya. Cara kerjanya, klik saja icon spline-nya. Lalu ada construction line, merupakan garis tanpa ujung. Jadi meskipun kita zoom garisnya akan terus full layar. Cara kerjanya ketik XL lalu enter. Construction line ini bisa menggunakan perintah tambahan H jika akan membuat garis horizontal dan V untuk vertikal. Jika akan membuat garis miring, caranya sama dengan cara membuat garis miring dengan line ya. Kemudian ada ray. Ray ini hampir sama dengan construction line. Hanya saja ray ini mempunyai titik awal, tapi titik akhirnya tidak ada. Cara kerjanya bisa klik ikonnya atau dengan ketik ray pada keyboard lalu enter. Tinggal kita arahkan kemana kita akan membuat, seperti ini. Oh iya, ray ini tidak bisa memakai perintah tambahan untuk horizontal dan vertikal. Jadi jika kita akan membuat tegak lurus pakai orto saja. Serta jika untuk membuat dengan kemiringan caranya masih sama. Lalu ada point, berfungsi untuk membuat titik awal sebuah objek atau menandai titik awal objek. Cara kerjanya ketik PO lalu tentukan titiknya. Lalu ada divide, untuk membagi jarak bagian sama rata pada garis atau objek lain. Cara kerjanya ketik DIV, enter, lalu klik garis. Saya contohkan pada garis saja ya. Masukkan jumlah pembaginya. Misal saya masukkan 4, lalu enter lagi. Maka akan muncul titik yang jarak antara titiknya sama rata. Measure, untuk mengetahui panjang objek. Cara kerjanya, klik saja ikonnya. Lalu pilih objeknya, kemudian pilih titik sudutnya. Maka akan ketahuan panjang garisnya. Kemudian region, untuk menyatukan garis yang dibuat menggunakan line. Sebelumnya saya bilang kalau garis yang dibuat menggunakan line terpisah. Nah, untuk menyatukannya bisa menggunakan region. Caranya ketik REG, enter. Lalu pilih garisnya, kemudian enter lagi. Maka garis yang terpisah akan menyambung seperti yang dibuat menggunakan polyline. Lalu wipe out. Kita sebut saja untuk menutupi satu objek dengan objek lain. Cara kerjanya ketik WI lalu enter. Jika perintah WI tidak tersedia, ketik saja wipe out atau klik ikonnya. Kemudian ikuti bentuk objek yang akan menutupi objek lain. Klik saja sudutnya. Atau jika objeknya menyambung, bisa menambahkan perintah P lalu klik garisnya.
Selanjutnya, 3D Polyline. Perintah ini digunakan pada tampilan isometri dan biasa digunakan untuk 3 dimensi. Jika ingin menggunakannya, klik dahulu View Cube sebelah sini. Caranya hampir sama dengan cara membuat polyline-nya. Bisa diklik ikonnya atau ketik 3D Poly. Klik titik awal, kemudian masukkan ukurannya. Helix juga sama untuk membuat objek di tampilan isometri. Helix ini untuk membuat bentuk spiral ya. Cara membuatnya, klik ikonnya atau ketik helix lalu enter, klik titik awal. Kemudian masukkan untuk diameter luar. Enter, lalu masukkan diameter dalam enter. Lalu masukkan ukuran ketinggiannya. Donat untuk membuat objek donat ya, sesuai namanya. Donat ini bisa digunakan di isometri dan 2 dimensi ya. Cara membuatnya, ketik DO lalu enter. Klik titik awal. Masukkan diameter lalu enter. Lalu masukkan diameter dalam enter. Kemudian tinggal tempatkan di area yang kita butuhkan. Oh iya, untuk gambar yang dibuat di tampilan isometri, tampilannya hanya akan terlihat atasnya saja jika tampilannya dikembalikan ke tampilan 2 dimensi. Yang terakhir ada Revision Cloud. Terdapat rectangular, polygonal, dan freehand. Fungsinya sama saja, yang dibedakan cara membuatnya dan bentuknya. Kalau yang rectangular bentuknya hanya kotak saja ya. Caranya bisa dengan ketik Rev Cloud enter. Tentukan titik awal kemudian titik akhir lalu enter. Untuk yang poligonal bisa bentuknya lebih bebas ya. Bisa segitiga, segi 4 sampai lingkaran. Caranya klik saja ikonnya, kemudian klik-klik saja sudutnya sesuai kebutuhan lalu enter. Yang terakhir, freehand. Freehand ini bisa diklik-klik sudutnya atau hanya dengan menggeserkan mouse seperti ini lalu enter. Mungkin sekian pembahasan pada kolom draw atau perintah-perintah untuk membuat objek dalam aplikasi AutoCAD. Sampai jumpa di video selanjutnya.